Halo semuanya, aku Vinondang Novelia Malau, NIM 23F30008 dari Prodi Teknologi Energi. Kali ini aku akan presentasi sistem pengolahan air limbah industri dengan elektrokimia. Teman-teman sekalian, banyak sekali industri di Indonesia. Dan tentunya industri-industri ini banyak sekali menghasilkan limbah air, termasuk limbah air industri. Nah, teman-teman sekalian, limbah air yang dihasilkan dari industri tersebut telah menjadi problem dan tantangan khususnya bagi industri untuk menangani atau menyelesaikannya. Dan banyak cara untuk dapat menyelesaikannya, seperti proses kimia, proses biologi, dan sebagainya. Tetapi untuk kali ini saya akan presentasi khususnya dengan elektrokimia. Kenapa ini penting? Karena limbah industri jika tidak ditangani atau diselesaikan, itu dampaknya bisa membahayakan. Karena partikel-partikel yang dihasilkan itu bisa berbahaya baik bagi lingkungan maupun bagi manusianya sendiri. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke definisi. Baiklah, definisi dari sistem pengolahan air limbah industri dengan elektrokimia adalah proses pengolahan limbah cair dari industri menggunakan metode elektrokimia. Nah, metode elektrokimia itu memiliki beberapa jenis. Ada elektrokoagulasi, ada elektroflotasi, ada elektrooksidasi, ada elektroreduksi. Tetapi dalam presentasi kali ini saya fokus membahas dua metode elektrokimia, yaitu metode elektrokoagulasi dan elektroflotasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu elektrokoagulasi. Nah, elektrokoagulasi adalah proses koagulasi menggunakan arus listrik searah melalui proses sel elektrolisis. Yang kedua, elektrodanya dapat terbuat dari aluminium untuk proses pengolahan limbah air industri. Nah, proses ini menggunakan energi listrik. Jadi ketika proses elektrokoagulasi, energi listrik itu untuk penggumpalan dan pengendapan partikel-partikel halus yang terdapat di dalam air. Nah, selanjutnya kita ketahui bagaimana prinsip kerjanya dari elektrokoagulasi ini dalam sistem pengolahan air limbah industri. Nah, yang pertama itu kita menggunakan reaksi redoks atau reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, peristiwa oksidasi itu terjadi di anoda dan peristiwa reduksinya itu terjadi di katoda. Nah, dalam prinsip kerja elektrokoagulasi itu diperlukan dua jenis elektroda sebagai koagulan dan satunya lagi untuk menaikkan flow tersuspensi dan air itu sebagai larutan elektrolit. Nah, apabila dalam suatu elektrolit ditempatkan dua elektroda dan dialiri arus listrik searah, maka akan terjadi proses elektrokimia, yaitu gejala dekomposisi elektrolit di mana ion positif kation bergerak ke katoda dan menerima elektron yang direduksi, dan ion negatif anion bergerak ke anoda dan menyerahkan elektron yang dioksidasi. Nah, selanjutnya bagaimana reaksi elektrokoagulasi. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi ada pada reaksi pada anoda, nah ini Al, yang aluminium ini tadi itu akan mengalami reaksi hidrolisis. Nah, akan menghasilkan reaksi ini teman-teman. Jadi reaksi inilah yang nantinya akan sebagai koagulan. Jadi disinilah yang akan terjadi pengendapan. Nah, kemudian pada reaksi katoda itu H2O ini terjadi reaksi katodik. Jadi untuk membentuk gelembung-gelembung gas hidrogen yang berfungsi untuk menaikkan flok-flok tersuspensi yang tidak dapat mengendap di dalam sel. Jadi inilah reaksi elektrokoagulasinya teman-teman. Baik, selanjutnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi elektrokoagulasi? Nah, yang pertama itu teman-teman ada kerapatan arus listrik. Selanjutnya waktu, kemudian tegangan, dan yang keempat itu kadar keasaman pH, serta yang kelima itu ketebalan flat. Oke, selanjutnya apa sih yang menjadi keunggulan elektrokoagulasi? Nah, yang pertama itu menghasilkan limbah yang memiliki pH mendekati netral. Yang kedua, hemat biaya terkait transportasi bahan kimia karena tidak diperlukan penambahan bahan kimia dalam aplikasi skala besar.
Selanjutnya teman-teman, tadi kan elektrokoagulasi udah, sekarang elektroflotasi. Nah, apa sih elektroflotasi? Yaitu metode yang digunakan untuk memisahkan polutan dari cairan. Dalam proses ini, zat atau partikel yang terdispersi di dalam air mengapung ke permukaan, dan elektroda menghasilkan gelembung-gelembung gas oksigen dan hidrogen. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja elektroflotasi? Nah, prinsip kerja elektroflotasi itu teman-teman berdasarkan sel elektrolisis. Jadi yang pertama, penerapan arus listrik di tangki pengolahan. Jadi tetap menggunakan arus listrik ya, karena memang bagian dari metode elektrokimia. Dengan katoda dan anoda. Jadi ini untuk menghasilkan gelembung-gelembung kecil, gas hidrogen dan oksigen. Nah, kemudian terjadi reaksi elektrolisis terhadap air. Dan yang ketiga adalah gelembung gas menempel pada partikel, minyak, atau polutan lain yang tersuspensi dalam air. Karena partikel dan gelembung lebih ringan daripada air, partikel mengapung ke permukaan. Nah, selanjutnya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi elektroflotasi? Yang pertama, itu beda potensial listrik. Yang kedua, waktu elektroflotasi. Nah, teman-teman, apa sih yang menjadi keunggulan elektroflotasi? Nah, yang pertama, gelembung gas yang dihasilkan itu lebih kecil. Yang kedua, ukuran gelombang gas dapat dikendalikan. Dan yang ketiga, probabilitas tumbukan antara gelembung gas dapat dikendalikan. Baik, yang menjadi kesimpulan adalah sistem pengolahan air limbah industri dengan elektrokimia, metode elektrokoagulasi adalah berupa pengendapan partikel terlarut, dan metode elektroflotasi adalah berupa pengapungan partikel-partikel ke permukaan selama proses elektrolisis. Baiklah, itulah yang menjadi presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Vinodang Novelia Malau, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.